Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas Arsikom. Di sini saya Muhammad Arif Fabrian dan teman Saya Aulia. Saya Wahidah. sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Pada slide ini, saya akan membahas pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan suatu tugas atau menyelesaikan masalah tertentu. Tujuannya yaitu, yang pertama, memahami deklarasi variabel, yang kedua, membandingkan sintak dasar 3 bahasa pemrograman, dan yang ketiga, membuat kalkulator sederhana pada masing-masing bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 3 bahasa pemrograman yang populer, yaitu Python, Java, dan JavaScript. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana sehingga mudah dipelajari. Python banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi, analisis data, kecerdasan buatan, dan machine learning. Sedangkan Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat dijalankan di berbagai platform. Java sering digunakan untuk pengembangan aplikasi Android, aplikasi desktop, dan sistem informasi karena memiliki tingkat keamanan serta stabilitas yang baik. Lalu, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript dijalankan langsung pada browser dan menjadi salah satu teknologi utama dalam pengembangan website modern. Untuk slide selanjutnya yaitu ada deklarasi variabel Python. Pada Python, variabel digunakan untuk menyimpan data. Contohnya terdapat variabel nama berisi Allen, variabel umur yang berisi angka 16, dan variabel tinggi yang berisi nilai 170,5. Untuk menampilkan isi variabel tersebut ke layar, kita dapat menggunakan fungsi print. Lalu, pada slide program kalkulator Python, ini menunjukkan contoh program kalkulator sederhana menggunakan Python. Program akan menerima pengguna memasukkan angka pertama, operator matematika seperti tambah, kurang, kali, atau bagi, kemudian memasukkan angka kedua. Selanjutnya, program akan memproses perhitungan sesuai operator yang dipilih dan menampilkan hasilnya. Program juga dilengkapi pengecekan untuk mencegah pembagian dengan nol dan menampilkan pesan kesalahan jika operator dimasukkan tidak dikenali. Lalu, pada slide selanjutnya membahas tipe data Python. Python memiliki beberapa tipe data yang sering digunakan. Integer atau int digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya, umur sama dengan 16. Float digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Contohnya, tinggi sama dengan 170,5. String digunakan untuk menyimpan data berupa teks. Contohnya, nama sama dengan Allen. Sedangkan boolean digunakan untuk menyimpan nilai logika true atau false. Contohnya, lulus sama dengan true. Di mana ini merupakan bahasa pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Di sini ada deklarasi variabel dan contoh penggunaannya. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kita perlu menuliskan tipe datanya dulu, kemudian disusul dengan nama variabelnya, baru value-nya. Seperti yang ada di sebelah kiri, string, string itu tipe data, kemudian nama itu nama variabelnya, kemudian ada value-nya, Allen. Begitu juga di bawahnya sama sama aja. Untuk contoh penggunaannya, kita bisa sistem outprint ln ini digunakan untuk memanggil atau memanggil sebuah data dan juga menampilkannya. Di sini ada sistem outprint ln nama itu di situ menggunakan tanda petik karena itu agar terbaca sebagai string. Kemudian baru kita panggil variabel nama seperti yang ada di sebelah kiri tadi. Dan juga yang di bawahnya sama aja. Kemudian di sini ada program kalkulator sederhana dari Java. Untuk membuat kalkulator sederhana ini kita perlu menggunakan scanner, yang dimana kita pertama harus mengimportnya terlebih dahulu dengan cara import Java Auto Scanner.
kemudian scanner itu dideklarasikan sebagai SC. Kemudian kita membuat eh, selanjutnya kita membuat untuk inputnya, input angka, kemudian sama operatornya. Untuk input angka, di sini kita menggunakan sistem sistem outprint karena ingin menginput. Kemudian kita buat eh, untuk penampungannya scanner dengan double angka 1 sama dengan SC next double. Ntar data yang diinputkan dari angka pertama akan disimpan di angka 1. Kemudian di sini di bawahnya ada operator juga sama, untuk menyimpannya kita menggunakan scanner dan juga angka kedua. Kemudian di sini ada eh, kode untuk logika operasinya. Selanjutnya di paling bawah situ untuk menunjukkan hasilnya. Di sini ada beberapa tipe data pada Java, di antaranya ada integer, double, char, boolean, dan string. Integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Ya, contohnya seperti tadi, integer umur sama dengan 16. Sedangkan double untuk menyimpan bilangan desimal yang pakai koma. Contohnya double tinggi sama dengan 170,5. Char digunakan untuk menyimpan karakter yang nilainya adalah 1 atau 1 huruf aja. Contohnya adalah char nilai sama dengan A. Boolean ini nilainya ada 2, yaitu true atau false. Contohnya ada boolean lulus sama dengan true, artinya ya nilainya lulus. Kemudian ada string untuk menyimpan data teks, ya seperti yang saya bilang tadi. Ini kalau dalam sistem outprint ya, print ln, itu kita cukup menggunakan tanda petik. Itu sudah terbaca sebagai string. Ya, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian slide ini, saya akan menjelaskan tentang JavaScript, yaitu deklarasi variabel. Ada 3, nama dengan nilai allen, umur dengan nilai 16, dan tinggi dengan 170,5. Jadi ketiga variabel tersebut untuk menyimpan data dengan tipe yang berbeda. Pada bagian contoh penggunaan, terdapat perintah console log, itu ada nama dan umur. Jadi perintah ini untuk menampilkan isi variabel ke konsol browser. Jadi dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa JavaScript menggunakan kata kunci let untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya dapat digunakan kembali dalam program. Jadi pada slide ini ditampilkan yaitu program kalkulator sederhana menggunakan JavaScript. Program ini dimulai dengan meminta pengguna memasukkan angka pertama menggunakan prompt, kemudian memasukkan operator seperti tambah, kurang, kali, atau bagi, dan selanjutnya memasukkan angka kedua. Nilai yang dimasukkan pengguna disimpan ke dalam variabel angka 1, operator, dan angka 2. Jadi setelah itu program menggunakan perjabangan if dan else untuk menentukan operasi yang dipilih. Jika operator yang dimasukkan adalah tanda tambah, maka program akan melakukan penjumlahan. Jika kurang, maka pengurangan. Jika tanda kali, maka perkalian. Dan jika tanda bagi, maka pembagian. Hasil perhitungan akan ditampilkan menggunakan alert. Sedangkan jika operator tidak valid, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Slide ini itu ada beberapa tipe data yang sering digunakan dalam JavaScript, yaitu tipe data number digunakan untuk menyimpan angka baik bilangan bulat maupun desimal. Tipe data string digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Selain itu, terdapat tipe data boolean yang digunakan untuk menyimpan nilai logika yaitu true dan false. Kemudian, null digunakan untuk menunjukkan nilai kosong yang sengaja diberikan. Sedangkan undefined menunjukkan bahwa suatu variabel belum memiliki nilai. Tipe data ini menjadi dasar dalam pengolahan data pada program JavaScript. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat dilihat dari beberapa poin penting dari pembahasan yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada Python, Java, JavaScript,
memiliki fungsi yang sama, yaitu membuat program komputer, tetapi masing-masing memiliki sintak dan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, itu Python mudah dipelajari karena sintaknya sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Ketiga, Java memiliki struktur yang kuat serta mendukung konsep pemrograman berorientasi objek. Keempat, JavaScript banyak digunakan dalam pengembangan web modern karena dapat membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Selain itu, melalui pembuatan program kalkulator sederhana, kita dapat memahami penerapan konsep dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, operator, dan percabangan pada ketiga bahasa pemrograman tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're